karya yang kayak semi dokumenter kayak gini belum pernah, jadi pengen nyoba nih. Muter-muter Jogja terus ketemu teman-teman skena lain gitu. Mungkin dari mana mereka dulu nongkrong dan lain-lain. Tergabung dalam komunitas ini. Musiknya sih, maksudnya lingkungan musik yang ada di Jogjanya gitu. 10 tahun di komunitas itu, jadi bisa dibilang ya tempat tumbuh, tempat pendewasaan dan mengenal dunia luar. Komunitas musik di Jogja tuh bervariasi ternyata gitu. Salah satunya itu Jogja Blues Forum. Aku ingat kata-kata Mbak Tita, dimana kalau misalnya pas zaman kuliah, kamu bukan milih party atau kuliah atau senang-senang atau kuliah, tapi yang kamu pikirin mau senang-senang di mana, karena acaranya memang sebanyak itu gitu dulu. Gimana sih cara akhirnya bikin suatu acara yang benar-benar menyenangkan gitu? Oh ya tentu, karena saya adalah perempuan dan saya juga pelaku skena IDM atau suka dugem, karena ya sering banget pas kita dugem ada merasa tidak nyaman ya, terus pulang-pulang dikasih cap cewek nakal gitu kan, ya masa saya mau senang-senang aja susah sih. Gitu sih. Nah itu sebenarnya sih bicara tentang cerita perempuan-perempuan sih. Gitu. Dari waktu ke waktu, tren musik silih berganti. Meski beberapa harus menepi, setiap genre musik tetap memiliki penikmatnya sendiri. Rekam Skena hadir untuk mencatat skena dan kisahnya dalam arsip dokumentasi. Tapi apakah memang pekerjaan mendokumentasikan, mengarsipkan, dijalankan oleh skena musik itu menjadi kesadaran? Sebenarnya enggak, belum. Target yang diajak adalah orang-orang yang sebenarnya di luar sineas gitu. Orang-orang yang di luar suka membuat film dokumenter, tetapi orang-orang yang berada di lingkungannya gitu. Di misalnya ada musik lalu ada di seputarnya gitu. Jadi yang sangat menarik justru ini for public-nya itu, documentary for public. Gue tuh selalu suka banget sama mengajak orang membuat film dokumenter atau mengarsip, tapi orangnya ini adalah orang umum, orang awam. Itu gue justru lebih menarik. Karena apa? Karena itu justru yang harus kita tularkan kepada yang lain gitu. Kebetulan karena ada teman yang bikin berita ya, acara e-konser, dan di antara acara itu ada sesi rekam skena. Nah, kemudian ditawari ikutan aja, siapa tahu apa itu lolos, kan ada ide kan. Akhirnya kirim proposal itu, ngecek di webnya dan lain-lain. Akhirnya ya udah kirim proposal tentang skena skinhead di Jogja. Sebenarnya awalnya itu yang pengen kita angkat itu Jogja Blues Forum ya, komunitas blues di Jogja. Tapi kemarin presentasi, terus pengajuan ide dan lain-lain, masuklah masukan buat ngangkat soal dua komunitas musik di Jogja, yaitu Jogja Blues Forum dan Jogja Beatles Community. Terus dua komunitas itu kita proyeksiin dalam satu orang, yaitu sosok Om Peter Lennon itu, yang mana spirit, menurut kami itu spirit bluesnya itu masuk banget sih. Rockabilly ini side stream kalau di Jogja, walaupun komunitas Jogja itu banyak, tapi yang menonjol kan lebih banyak kayak genre-genre lain. Nah yang ini karena sedikit, takutnya nanti kalau nggak ada yang mendokumentasikan dan merapikan arsip-arsip, nanti takutnya punah gitu. Aku dan timku Seven Days of Itu geraknya di produksi video yang berhubungan sama musik. Terus ini jadi salah satu wadah buat kita akhirnya kenal sama musiknya sih, maksudnya lingkungan musik yang ada di Jogjanya gitu. Karena menurutku kalau kita cuma bikin tim atau PH yang fokusnya di produksi video doang tanpa kenal sama lingkungan musiknya, itu kurang sih menurutku gitu. Lebih dari 1 bulan, kelima besar skena menuangkan ide dan semangatnya dalam proses produksi. Lantas, apa saja yang terjadi di balik karya dokumenter mereka? Aku bikin dokumenter ini dari beberapa kolektif yang aku temuin, itu rata-rata semuanya minim arsip, dan mereka lumayan beruntung karena kita bisa mendokumentasikan ini, karena akhirnya mereka bisa mengumpulkan arsip-arsip ini lagi gitu sih, secara nggak langsung. Yang tadi kececer di mana-mana di teman-temannya, sekarang bisa dikumpulin jadi satu drive gitu misalnya. Ada, bisa dibilang tokoh rockabilly Indonesia ya, itu kebetulan di Jogja, dan
Memang beliau pendiri, jadi dengan mudah kita bisa ngobrol-abrik arsipnya. Sebenarnya kan di Bali itu juga salah satu pusatnya rockabilly ya, dan komunitasnya juga banyak. Kalau kita kebetulan karena kita ngambil dari sudut pandang 3 generasi yang berbeda, terutama kita emang harus lebih banyak konsentrasi ke cara komunikasinya gitu loh. Gimana caranya kita PDKT sama yang subjek A, B, C, karena yang beda semua. beda gitu. semua generasinya. Mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman yang lama, bagaimana awal mereka mungkin jadi skinhead, terus mungkin dari mana mereka dulu nongkrong dan lain-lain, biar kayak jadi Satu paket yang berbentuk video di mana orang-orang tuh bisa ngelihat gimana sih cara akhirnya bikin suatu acara yang benar-benar menyenangkan Kalau orangnya pada kumpul, kita bikin gig sendiri. tanpa harus mikirin. Mungkin kalau zaman sekarang udah lebih mikirinnya ke berapa jumlah penontonnya, harus berapa sponsor yang harus masuk. Sedangkan di tahun segitu yang aku tahu dan pernah aku alamin, ya udah pure buat senang-senang aja gitu. Khusus untuk program Rekam Skena sih, ini bisa dijadikan pilot dan kemudian bisa berkembang ke kota-kota lainnya, ke daerah lainnya. Di kota-kota satelit, di kota-kota ketiga di Jawa Tengah. Tapi yang jelas akan sangat menarik kalau memang pergi menuju kota-kota kecil ketiga, satelit dan segala macam gitu sih. Dilakukan secara bersamaan gitu, atau secara bersamaan tapi di provinsi yang berbeda-beda. Kelima skena telah berhasil diarsipkan sebagai tonggak rekaman sejarah musik. Rekam Skena belum berhenti di sini. Masih banyak eksistensi skena yang harus dirawat. Kalau misalnya teman-teman di luar nonton Project Spasilatar ini, orang-orang di luar jadi apa ya, lebih tahu ada dua skena musik khususnya di Jogja ini, dan juga ada satu figur yang bisa memproyeksikan dua skena ini dalam satu orang. Semoga ada penerusnya ya, karena bisa dibilang saya ini yang paling muda di skena gitu. Mungkin nantinya ada yang lihat terus tertarik lagi untuk membangun komunitas itu dan berregenerasi. Kayaknya masih banyak hal yang bisa diarsipkan. Iya. Masih banyak hal-hal menarik, skena-skena menarik yang bisa diarsipkan, dan arsip itu penting ya soalnya. Arsip itu penting. Kalau kita datang ke gigs atau datang ke acara yang teman-teman bikin tuh benar-benar seguyup itu, seintim itu gitu. Terus ya udah pure buat senang-senang aja gitu. Aku sih harapannya setelah orang nonton film kita ya harus belajar memaklumi ada orang-orang yang emang senang musik Berdansa. IDM dan berdansa dengan musik IDM ya. Terlepas dari gaya hidup pilihan gitu. Antara musik sama gaya hidupnya dipisah. saya mengangkatnya sebagai dokumenter, jadi harapannya sebagai pengetahuan sih yang bisa diketahui publik atau justru diketahui sendiri oleh skenahernya di Jogja tentang ya seluk-beluknya skenaher di Jogja seperti apa. Menurut kami musik IDM itu bisa dinikmati sama siapa aja, kapanpun, pada momen apapun, terlepas dari gaya hidup pilihan ya. Jadi teman-teman juga harusnya mulai terbuka dengan adanya orang-orang tersebut gitu. Setiap minggu kamu bisa bebas milih mau datang ke acara yang mana, konsep yang kayak apa, kamu mau datang ke acara yang seru kah, misterius atau kayak apa, itu semuanya ada di Jogja gitu sih. Belajar mengabadikan sambil bersenang-senang. Belajar mengabadikan sambil bersenang-senang. Skinhead pekerja keras. Temen And rock and roll. Kamu? Kamu memang jos. Gimana ya? Canggung gak sih?